Halo Bapers, selamat jumpa kembali di Cinema on Bla, Time Out Cinema, tilik menilik obrolan untuk sinema. Kali ini di episode ke-11, seperti biasa tayang live serentak di 4 platform, aplikasi Android BlaBla Radio, terus website BlaBla Radio, dan BlaBla Radio Space, Instagram Live, serta Bala-Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Seperti biasa, clue itu. Kali ini kita akan bahas tentang film animasi. Film yang muatannya animasi religi yang beberapa tahun ke belakang menjadi sangat viral, dan tayangan ini akan kita bahas mulai dari digadang-gadang katanya akan dibuat ke film bioskop ya. Ya, betul. Baik, ini muatannya sangat tontonan menjadi sebuah tuntunan. Baik, Blavers, kita rehat dulu dan listen and enjoy. Ya, Blavers, jumpa kembali di Cinema on Bla, episode ke-11 bersama Agus Safari dan Rosid Abi. ya, Kang Rosid. Tadi kita sudah nonton trailernya Nusa yang akan diangkat ke mana? Bioskop ya. Bioskop ya. Bentuknya memang 3D ya, 3 dimensi dan sangat menarik sebetulnya ya. Ya. Film animasi punya karya anak bangsa Indonesia. Betul. Nah, ini sebuah genrenya paling muatannya religi ya. Muatannya religi, ya. Dan kalau ini kan diangkat dari ini ya, Kang Gus, dari film animasi yang semula diputar di YouTube ya. Kemudian di televisi juga. Pada akhirnya di televisi di beberapa stasiun swasta ya. Stasiun swasta. Kemudian mengalami pakem Januari kemarin, Januari 2021 pakem produksi, akhirnya sekarang ditayangkan untuk film bioskop. Tapi entah kapan, Kang Agus. Karena tadi ditulis juga segera ya. Segera itu entah kapan. Karena terkendala pandemi ya, masih ya, cukup panjang. Betul. Tapi dilihat dari format 3 dimensinya sangat halus ya. Sangat halus, sangat betul. halus dan cukup menarik sebetulnya. Untuk karya anak bangsa Indonesia tiba-tiba sangat populer pada saat beberapa tahun pertama kali dirilis juga langsung mendapat sambutan yang sangat baik. Ya, sangat baik. Ini rilis kan November 2018 ya, Kang Gus ya. Pertama kali rilis di YouTube itu. Ya, tepatnya tanggal 20 November ya. 20 November. Nah, setiap tayangannya selalu viewersnya jumlahnya banyak, jutaan betul. Jutaan sampai mencapai 20 juta, ada juga yang 27 juta. Betul. Nah, si tokoh ini membicarakan ada ibu yang di sini Uma, betul. Ada Nusa dan Rara. Ya. Nusa itu 9 tahun, Rara itu 5 tahunan ya. 5 tahunan. Adik kakak. Nah, sementara ayahnya di serial episode berikutnya belum diceritakan, hanya disebutkan saja. Masih bertugas. Mungkin ini salah satu strategi untuk nanti memunculkan tokoh Abah di film. Karena ternyata di film ada abahnya kan? Ada abahnya. Nah, pada saat kemunculannya itu cukup populer karena awalnya tidak ditayangkan di televisi. Tapi di YouTube langsung gitu. Cid, kira-kira siapa aja ini orang di belakang itu? Apakah mereka sepertinya mereka juga punya pengalaman di ini ya, di mana film ya? di film, terus di mana cerita-cerita termasuk misalnya si ini nih pengisi suaranya itu kan
Muzaki ya yang di apa yang jadi nusanya itu Muzaki. Itu Muzaki itu Kang Agus konon bukan konon lagi, memang bisa dilihat lah di YouTube dicari. Memang Muzaki itu pemeran cilik dalam Gundala. Oh dalam, iya. Film Gundala ya. Film Gundala. Sutradaranya Joko Anwar itu. Iya. Itu produksi tahun 2019 itu ya. 2019. Nah, itu Muzaki main di sana sebagai Gundalanya, yang berlari kemudian berkelahi. Gundala kecil ya. Gundala kecil, Sancaka ya kalau ya, dia tokoh Sancaka. Sementara Rara itu muka baru Osin ya, dipanggilnya Osin. Aisyah Osin Fajar. Kenapa dia dipilih? Katanya menurut dia sendiri pernah di sebuah tayangan televisi swasta ikut audisi ikut. Kenapa dipilih? Karena suara saya lucu. Memang lucu ya. Memang lucu betul. Memang lucu. Karakter suaranya. Dan lucu. itu Muzaki juga itu melalui audisi katanya audisi dan cukup panjang ya. Cukup panjang dan di film ya bukan di film di sini di animasi film pendeknya ya di film pendek. Itu sampai 400 waktu itu katanya peserta 400 orang dan dia yang dipilih dan terpilih Muzaki. Nah, tema yang diusung kebanyakan ini kan banyak tuh dari 2018 November itu betul. Sampai berakhir di Januari. Ya. Tadi Januari 2021 ya. 2021 ya. 2021. Nah, itu cukup panjang juga kan temanya, tema-tema yang sederhana yang diangkat. Sangat sederhana kan. Terus gini itu kan mengajarkan tema-temanya itu mengajarkan kebaikan ya. Islami secara Islami. Tapi meskipun ini sifatnya Islami, itu bakal bisa diterima juga oleh yang non Muslim gitu. Karena ini yang diajarkan adalah kebaikan gitu. Bagaimana dia pemeran-pemeran di sini misalnya Nusa, karakternya itu Nusa, Rara itu juga bagaimana dia menghargai orang tua misalnya. Bagaimana dia mengenalkan wudu, bagaimana dia harus ya jangan emosi gitu, harus menahan emosi gitu dengan cara apa. Itu hal-hal kecil sebetulnya yang tidak pernah atau jarang sekali kita sadari gitu. Nah, bagaimana sih cara menahan emosi? Kamu harus tidur dulu, ya gitu kan. Setelah tidur masih emosi, wudu kan, dulu gitu. Duduk, tidur, suruh wudu. Hal-hal semacam itulah yang diperkenalkan oleh kreator dari film animasi Nusa ini ke anak-anak Indonesia. Dan ini sangat menginspirasi atau menjadi inspiratif bagi keluarga di Indonesia gitu. Betul keluarga karena tontonannya betul-betul sangat positif dan menjadi tuntunan bagi anak-anak ya. Kalau kita melihat sekarang mungkin ini sebuah pada saat dibuat keprihatinan mungkinnya bisa jadi. Si sutradara, keprihatinan produsernya terhadap kreatornya itu terhadap kondisi anak-anak sekarang. Kondisi anak-anak sekarang dan termasuk juga film-film anak-anak yang sudah tidak ada. Sudah jarang. Sudah tidak ada. Sekalinya ada juga itu kadang-kadang juga kurang mendidik gitu. Ya karena film anak-anak juga tidak ada. Jarang lah, sangat jarang sekali. Bahkan kalaupun ada 1-2 itu jarang yang bicara tentang anak-anak. Tapi kebanyakan ya berbicara juga tentang cinta gitu kan. Padahal mereka usianya masih di bawah umur gitu. Jadi anak-anak di film yang sekarang itu sebagai pelengkap saja ya. Iya, betul. Padahal ceritanya tentang remaja atau tentang dewasa. Iya, betul. Anak itu menjadi pelengkap atau objek penderita. Seperti dalam hal sinetron yang sekarang juga ada. Sekarang gitu. banyak ya. Sekarang banyak. Nah, cerita-cerita tadi ngomong Kang Osid itu diangkat dari hal yang sederhana, kebiasaan sehari-hari di Indonesia pada umumnya. Yeah. Juga saya mengingatkan pada
Keluarga Cemara. Betul. Keluarga Cemara juga kan mengangkat tema-tema yang keseharian sederhana dan betul. sangat mengena di masyarakat kita. Makanya hal yang sangat wajar dan bisa dimengerti ketika ini dijadikan film dirangkul sama Visinema itu kan yang garap itu Keluarga Cemara kan. Keluarga Cemara jadi di bioskop ya. Di bioskop ya. Jadi buat film. Dan sekarang produksi film Nusa ini gitu. Iya. Jadi sangat dipahami kalau misalnya film Nusa ini menjadi sebuah film animasi yang muatannya sangat mendidik tertunda. Betul. Karena persoalan pandemi. Iya. Kalau misalnya tetap ditayangkan tidak bisa kebayang, anak-anak tidak bisa nonton sendiri. Betul. Pasti akan dengan orang tuanya, dengan kakaknya atau ini pasti bakal berjubel, berkerumun seperti itu. Mungkin Visinema dan The Little Giant itu mencari momen yang pas. Kemarin sebetulnya sudah ada kan ya? Betul. Sudah 50%, penonton sudah dari 30 menjadi 50% sudah mulai ternyata membludak setelah Paskah Idul Fitri ya. Betul. Dan ini Kang Agus rencananya kan ini sebetulnya rencananya mau tayang Lebaran tahun lalu. 2020 kan? 2020 mau produksi itu gitu. Tapi ya tertunda. Dan akhirnya ya produksi akhirnya ya ada di Januari itu 2020. Memang akan sangat sulit sekali membuat film animasi itu. Sepertinya mudah, tetapi akan menjadi sulit pada saat durasinya begitu panjang. Betul. Sehingga para animator pun akan banyak. Di sini saja animatornya ada sampai 15, ada sampai 20, tergantung pada durasi. Durasinya panjang makin banyak si animator. Kan selama ini kan yang ketika ditayangkan di YouTube dan juga di TV, di TV swasta itu berkisar antara 4 sampai 6 menit gitu. Iya. Bahkan ada yang sampai 12 menit ya. Betul. Sampai 12 menit. Di judul yang episode yang Bundaku itu itu sampai 16 menit itu. 16 menit. 16 menit. Jadi bundanya sedang sakit, tiba-tiba ada tokoh baru Tante Dewi. Betul. Yang muncul. Iya. Ya Tante Dewi. Nah, diserahkan Tante Dewi ternyata tidak bisa seperti umaknya gitu. Anak-anak tuh sudah terbiasa dengan Uma diceritakan pada saat mau tidur dan lain sebagainya, didoakan. Betul. Nah, jadi sangat makin panjang, makin banyak si para animatornya. Iya. Dan cerita itu mengalir meskipun 16 menit, mengalir dengan sangat menarik. Menarik. Tante Dewinya itu oleh siapa? Dewi Sandra. Oleh Dewi Sandra. Dan Dewi Sandra juga mengisi. Itu baru dihadirkan di episode itu ya. Nanti kita coba akan ini ya. Iya. Gini Kang Agus, kalau filmnya itu belum ini ya, durasinya sudah diketahui apa belum ya? Belum tahu. Belum diketahui. Kalau misalnya durasinya minimal 1 jam lah. Iya. Akan sangat menarik. Kita juga tidak dapat informasi siapakah yang menulis skenarionya, terus karena belum keluar. Iya. Bocoran-bocorannya belum keluar dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau tadi lihat dari trailernya itu penataan cahayanya, artistiknya sudah seperti di film-film bioskop, beda dengan yang animasi. Termasuk yang film juga, pendeknya ya. Betul. Termasuk juga ini ciri khas film keluarga adalah dengan musik yang riang ya. Yeah. Itu ciri khas di Keluarga Cemara sama gitu. Kemudian di film-film yang lain ketika film ini bercerita tentang keluarga itu ciri khas musiknya itu begitulah. Yeah. Seperti tadi yang di trailer itu gitu. Iramanya mudah diingat, iya. sederhana dan jadi sangat riang gitu. Selain ceritanya mengangkat keseharian pada umumnya di mana kehidupan kita pada umumnya, memang dunia anak-anak seperti itu. Iya. Dan lagi-lagi tokoh Uma menjadi idola bagi mereka. Segala sesuatunya ingat Uma ini bilang ini gitu ya. Bukan hanya bagi mereka sebetulnya, tapi juga bagi penontonnya. Bagi penonton sangat inspiratif gitu. Nah, bagi penonton itu mungkin ada penonton orang tuanya yang tidak seperti itu. Itu menjadi sebuah masukan. Itu tuntunan tuh di situ kan ya. Betul. Sebuah tuntunan. Nah, ini sebetulnya gagasan film animasi itu
Siapa sih sebetulnya orang yang menyimpan tema? Barangkali ada informasi tidak? Kang David? Si apa untuk tim Ricky Manopo ya di antaranya itu di antaranya itu ya. Di antaranya itu Ricky Manopo dan Ricky Manopo ini juga dia menjadi produser di film. Dia juga kreatornya Ricky Manopo yang saya tahu gitu. Ya, ya. Kemudian juga ada Kang Gus mungkin juga pernah ini Ustadz Felix itu berperan juga ya. Iya. Dia penggagas atau bagaimana? Mungkin juga penggagas. Katanya sih penggagas, tapi kalau lihat di trailernya tidak ada pencantuman ya. Tidak ada pencantuman. Mungkin hanya sebagai konsultan tema mungkin ya. Betul. Kalau konsultan tema bisa terjadi karena pada saat ada acara sebelum pandemi ada acara off air, ada pertemuan itu yang memberikan narasumbernya itu ada Ustadz Felix, ada Ustadz Adi Hidayat yang memberikan pemahaman dan pertemuan pada saat dengan anak-anak dengan orang tua. Terus kemarin saya juga dapat informasi sedikit bahwa Sabtu tanggal 26 Juni kemarin hari Sabtu itu ada launching Jelajah Nusa. Iya. Jelajah Nusa dan itu melibatkan juga Oki gitu ya, Oki Octaviani. Oki Octaviani atau Octaviani ya. Oki Octaviani. Ya sebagai narasumber juga gitu. Oke. Nah, kalau di film-film pendek itu ada juga judulnya tuh apa ya? Ada soundtracknya itu oleh Kotak Tantri. Di soundtracknya itu. Di soundtracknya itu masih di film pendeknya itu. Ya artinya ini bukan dalam tanda kutip bukan main-main kan. Iya. Ya, artinya betul. Ada profesionalisme di sana gitu ya. Betul. Artinya nggak sekadar asal ada gitu, nggak sekadar begitu gitu. Nah, kalau misalnya ini menjadi tolak ukur animasi di Indonesia, terus tiba-tiba menjadi di bioskop, ini akan menjadi tayangan yang menjanjikan ya. Iya, betul. Untuk nanti dibuat di televisi secara luas. Secara luas. Mungkin siapa yang berani bayar gede televisinya? Bayar tinggi. Tapi kemarin juga kan ini sampai menjelajah di TV swasta kan di beberapa, bukan hanya di satu TV saja, tapi juga di beberapa beberapa stasiun televisi gitu. Tapi ini menurut saya si para kreatornya ini punya gagasan yang cukup genial. Iya, betul. Pada saat semua musik dan lagu atau lagu anak kecil sudah tidak ada, jarang sekali film anak-anak yang sifatnya anak-anak sekali, sangat jarang dan tidak ada. Paling ini kan umur 9 sama 5 tahun. Terus tiba-tiba ada tampilan dengan film animasi seperti ini. Betul. Meskipun sebelumnya juga ada kan film Indonesia itu sebetulnya bukan satu-satunya, gitu ya? Bukan pertama kali. Ada Juki the Movie, ada Kuku Rokyo gitu, kemudian juga ada Meraih Mimpi atau apa gitu ya? Meraih Mimpi. Meraih Mimpi, kemudian juga ada sebelumnya itu juga ada Jarwo. Sopo Jarwo itu di Sopo Jarwo. Tapi ini kan 3 dimensi kalau menurut saya. 3 dimensi betul. Iya, tapi kalau kita bicara tentang animasi secara umum ada gitu. Termasuk yang Beatle itu yang di Surabaya. Yang di Surabaya ya. Iya. Nah, itu memang berbeda tema ya, berbeda tema. Masing-masing punya kelemahan dan masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri gitu. Ini kan populer pada zaman 3 tahun ke belakang tuh populer sampai hari ini pun menjadi populer. Betul. Hari ini menjadi populer. Populer karena ada yang mempopulerkan ya. Jadi sebetulnya untung Nusa ini. Nah, populernya itu karena sederhana tadi. Iya. Salah satunya ya. Dan juga ada pro dan kontra betul.
Pro-nya banyak, kontranya sedikit. Ya, kontranya sedikit, pro-nya banyak. karena biasalah kan setiap tayangan pasti menimbulkan kontra ya. Selalu ada pro dan kontra, dan biasanya juga tayangan yang agak lain biasanya juga ada perdebatan gitu, bukan perdebatan tapi pertentangan dari sekelompok orang gitu. Iya. Dan bukan kritikus film ya, dan yang bukan mempertentangkan itu. Ya. Ini kalau kritikus film itu kan kita tahu lah, kritikus film itu dia mengkritisi itu dengan berbagai pertimbangan dan pertanggungjawaban. Iya. Ketika dia sudah menonton, kemudian ada kelemahan-kelemahannya, dia perkenalkan kelemahan, tapi juga di sisi lain juga dia menyarankan solusi gitu. Ada sedikit pencerahan gitu untuk itu, untuk apa yang dikritiknya itu dicerahkan lagi oleh semacam usulan atau solusi gitu. Ya, ada kritikus itu kan ada buah pikiran yang disampaikan betul. Karya seni. Baik seni apapun gitu ya. Betul. Salah satunya adalah seni karya animasi ini. Karya animasi. Nah, kritikus seni itu pasti akan menyampaikan buah pikiran. Betul. Buah pikirannya itu adalah tentang film ini sampai A sampai Z. Setelah itu dipaparkan juga masukan ke kekurangan-kekurangannya. Iya. Itu akan menjadi bermanfaat bagi si para kreator pada saat pemaparan itu berdasar gitu. Berdasar. Dan ada dasarnya, ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Kalau misalnya hanya asalnya pelos saja mungkin kurang. Nah, itu dasar kritiknya kurang. Itu mungkin bukan itu lebih bukan ke kritik ya, tapi mungkin juga ejekan atau apa ya itu istilahnya. Karena kritikan itu memang tadi seperti yang disampaikan, bahwa kritikan itu memang harus ada dasarnya, harus ada pertimbangannya, dan harus ada alasan-alasan yang dikemukakannya itu jelas gitu. Iya ya. Padahal sudah dari tahun 2018 ya. Iya. Ini tuh. Kenapa baru sekarang muncul kritikan itu? Nah, itulah mungkin juga karena ini mau diangkat ke film mungkin. Mungkin ya. Kemana wae atau selama ini? Kemana aja? Tapi ya sudahlah, itu mah hanya orang-orang yang gatal tangannya untuk membuat tulisan tapi tidak berbentuk tulisan. Tapi kan kita harus tahu juga kan bahwa netizen itu maha benar dengan segala omongannya. Netizen maha benar dengan segala omongannya gitu. Padahal nggak tahu apa-apa ya sebetulnya, merasa paling benar. Baik, tadi ngomong-ngomong bahwa akan diangkat menjadi sebuah film panjang yang akan ditayangkan di bioskop dan tertunda. Nah, terus diungkapkan oleh Kang Rosip bahwa ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2018. Iya. Kita lihat dulu ya. Lihat dulu yang film pendeknya Nusa ini produksi dari The Little Giant. Listen and enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Dewi, kakak, gimana kabarnya kak? Sehat kan? udah berapa tahun ya Masya kita nggak Allah. ketemu. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Ya ginilah, kalau jadi PNS harus siap Siapa itu ya? ditugaskan ke pelosok-pelosok tanah air. Aduh, kakak salut sama kamu. Allah kabulkan cita-cita muliamu sebagai guru. Makasih banyak kak. Ini siapa ini? Ini siapa sih cantik ini? Masya Allah. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Kamu pasti Princess Rara ya? Iya kan? Aku kangen banget sama anak soleha satu ini. Rara juga kangen sama Bu Guru. Ra, Gemes banget. kamu pasti lupa ya.
Tante Dewi. Waktu kamu masih bayi, kan sering digendong sama Tante Dewi. Iya. Ngomong-ngomong, Kakak Nusa mana ya? Assalamualaikum, Mama. Nusa pulang. Itu kan Nusa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, Nusa sudah pulang. Nusa! Masya Allah, makin ganteng aja nih jagoannya Uma. Iya, Tante. Iya, terakhir lihat Nusa masih sebesar apa ya? Ini Nusa dulu sebesar gini nih. Iya, Tante. Kamu pasti baru pulang ngaji, iya kan? Kamu ini siapa ya? Masya Allah, solehnya anak ini. Kok Nusa Hafalannya lupa ya? pagi udah banyak sekali, udah sampai juz berapa coba? Nusa, ayo ganti baju dulu sayang. Uma mau siapin menu spesial kesukaan kamu dan Tante Dewi. Ayo. Iya, Uma. Tante Dewi. Oh iya, aku kan bawain oleh-oleh untuk Nusa dan Rara. Nanti kita buka oleh-olehnya bersama-sama ya. Ra, emang kamu pernah ketemu Tante Dewi? Iyalah, Rara kan udah pernah ketemuan. Malah dulu sering digendong-gendong. Emang kapan ketemunya? Kapan ya? Kayaknya pas masih bayi deh. Emang kamu ingat pas masih bayi? Enggak sih. Kan Rara cuma diceritain aja. Nusa juga lupa sih. Tante Dewi. Siapa ya? Tadi kenapa nggak saling sama Tante Dewi? Salam. Kan bukan muhrim. Maksudnya mahrom kali. Uma. Kalau muhrim artinya orang yang pakai baju ihram. Kalau mahrom, orang-orang yang nggak boleh dinikahin karena mereka punya hubungan keluarga, pernikahan, atau persusuan. Iya, maksudnya bukan mahram. Soalnya Pak Ustadz ngingetin. Kalau kita nggak boleh salaman dengan yang bukan mahram. Jadi tadi kamu nggak salam sama Tante Dewi karena bukan mahram. Iya, Uma. Oh iya ya, Uma sampai lupa ngasih tahu kalian. Kalau Tante Dewi adalah... Ibu guru kan? Iya, Ra. Tapi yang jelas Tante Dewi ini adik kandung Uma. Jadi, Tante Dewi ini mahram kamu, Nusa. Nggak dosa kok kalau salaman. Wah, maafin Nusa ya Tante Dewi. Nusa kira Tante orang lain. Nggak apa-apa kok jagoannya Uma. Oh iya, tadi kan Tante janji mau kasih apa? Siapa yang mau oleh-oleh? Wah, Rara mau. Nusa mau. Tunggu. Sini. Sebelumnya kita foto dulu. Ayo. Hai. Ayo, Oma. Ganti gaya. Baik, Blavers. Tadi sudah nonton kan salah satu tayangan film pendek dari Nusa. Film Nusa animasi ini formatnya adalah 3 dimensi. Jangan lupa tayangan ini live serentak di 4 platform. Di aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, terus di Blabla Radio Space, Instagram Live, dan Bala-Bala Studio Bandung channel YouTube. Baik, kalau begitu Kang Osid, tadi Blavers kita sudah menonton begitu sederhana, ada pengetahuan yang disampaikan tidak dengan menggurui, tapi disampaikan dengan sangat bersahaja dan bertutur ya, bertutur sangat menarik. Ya. Dan kita muncul ada satu tokoh baru lagi ya. Betul. Nah itu Tante Dewi. Tante Dewi sebagai adiknya Uma. Yang dimainkan suaranya oleh siapa? Uma itu Bukan
Oh, Kalau Uma oleh Yesi. Yes, iya Yes, sih. Kalau ya. kalau Tante Dewi ini oleh Dewi Sandra. Dewi Sandra. Dewi Sandra. Padahal pada waktu tayang di YouTube itu Dewi Sandra tuh ingin mengisi suara itu ya. Betul. Ternyata si kreator menanggapi dengan sangat cerdas, dimasukkan dan menjadi tokoh baru ya. Tokoh baru. Seru. Termasuk Dan tokoh kotak ya. Iya, tokoh baru ini diceritakan tadi kan sebagai adiknya ya. Adiknya, ya, betul. Adiknya Uma gitu. Adiknya Uma dan dia baru bertemu lagi setelah sekian tahun dengan anak-anaknya Uma gitu. Dengan Nusa, dengan Rara sehingga Nusa itu merasa pangling dengan kehadiran tantenya sendiri gitu. Iya, betul. Bukan pangling tapi memang tidak ingat sama sekali mungkin ya. Karena masih kecil ya, Karena Uma masih sama kecil, Raranya juga. betul. Terus karena tugas sebagai PNS Iya. harus mau ditempatkan ke mana-mana. Kemana-mana gitu. Nah, kan menarik satu, menurut saya sih si kreatornya cerdas dan sangat punya gagasan yang menyimpan ke depan. Dan logis lagi Dan kan. logis ya. Betul. Nah, Karena biasanya itu ketika seseorang atau kreator itu menggarap sebuah film atau film animasi, kadang-kadang dia kelogisan itu nggak diperhitungkan. Ini sangat diperhitungkan. iya, dengan sinetron logis tidak ada yang sinetron kita banyak yang ada yang logisnya, ada yang tidaknya ya. Iya, banyak juga yang tidaknya ya. Ya. Banyak juga yang tidak. Nah, Dan banyak yang kebetulan gitu. Iya. Banyak yang kebetulan. kalau ini logis, tidak kebetulan, sesuai dengan tema judulnya betul. tadi ya, tema Iya, episodenya itu. iya. Dan saya sangat sangat mengapresiasi ini juga seperti yang tadi Kang Agus bilang bahwa penggambarnya sangat halus gitu. Perubahan-perubahan ininya gitu, perubahan gerak ya sangat halus gitu. Ketika Tante Dewi mendelik juga kelihatan delikannya gitu. Iya. Terus pada waktu memberikan oleh-oleh buku, yang buku itu dari perspektif bentuk buku, mulai dari jauhin kecil, begitu didekatin jadi besar. Nah juga. itu si para kreator atau animator ini sangat detail terhadap perpindahan dan gerakan-gerakan dari si tokoh itu sendiri. Iya. Misalnya tadi kita ngelihat siapa namanya tuh Rara sudah duduk di meja, terus datang Nusa tuh masih jauh, perspektifnya sangat kelihatan bahwa Uma tuh akan kepalanya besar, Iya. si Nusa kecil, begitu mendekati ini sudah jadi sama. Betul. Dan itu sangat halus gitu Iya. ya pas perpindahannya itu. Nah itulah kelebihan dari 3 dimensi. Iya. Iya. Kalau 2 dimensi misalnya seperti Sopo Jarwo itu Flat ya, super betul. flat seperti itu. Tapi ini sangat lentur dan menarik sebetulnya. Iya. Kenapa yang seperti ini tidak disukai ya sama orang-orang tertentu? Sudut pandangnya berbeda mungkin ya dengan ini. Nah, tema tadi memberikan pengetahuan Tentang ini ya, tentang yang sangat kecil sehari-hari yang sering dilakukan oleh kita salah, Betul. ternyata di sini disampaikan. dan secara tidak sadar kita langsung menyadarinya gitu. Iya. Langsung menyadarinya. Maksudnya gini, soal ini kan soal muhrim ya. Muhrim sama mahram. Gitu. Itu kan sudah menjadi perkataan sehari-hari. Maksudnya kita sering salah kaprah. Kalau dalam bahasa Sunda lain muhrimna gitu. Nah. Sering begitu kan? Iya, betul. Bukan muhrim gitu. Padahal bukan muhrim, tapi mahram ya, mahram. Karena muhrim itu adalah orang yang mengenakan pakaian ihram gitu. Kalau yang benar adalah mahram ya. Nah, hal seperti itulah Kang Agus baru kita sadari, oh iya ya gitu. Atau bahkan kita mungkin juga tidak tahu, tapi diberitahu oleh si kreator bahwa inilah yang benar tanpa bermaksud untuk menggurui. Betul. Dijalin dalam sebuah cerita yang logis gitu. Dan itu tidak hanya episode ini saja, episode yang lainnya pun dipaparkan seperti itu. Betul. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana film Nusa ini memberikan pengajaran atau pendidikan dengan tidak menggurui gitu. Ya. Ini salah satu contohnya. Betul.
Dan banyak hal itu Kang Agus soal bagaimana soal bunuh, kemudian bagaimana kita menahan emosi. Dan itu Betul. disampaikan dengan cerita yang sangat logis gitu. Nah, sangat logis. Dan pada waktu sedang si Nusanya di satu episode berikutnya, si Nusa sedang marah karena si roket kesayangannya, mainan kesayangannya itu jatuh oleh si Rara ya. Bukan oleh kucing. Oleh kucing, si Anta. oleh Si Anta tuh. Iya betul. Pada saat jatuh dia marah. Nah, terus pada saat sedang marah tuh yang ngasih tahu bukan Uma. Malah anak kecil, Rara, si anak kecil. Betul. Kamu duduk. Sedang marah, duduk. Meskipun masih marah ya. Ya setelah duduk kan tidur, kan marah lagi sih. Ngapain harus kamu suruh saya tidur kan gitu. Nah, baru penjelasan itu kenapa harus ini. Nah, Uma baru menjelaskan. Betul. Ya. Itu. Menjelaskan pun tidak menggurui, menjelaskan kepada anaknya dan wajar betul. Menjelaskan kepada anaknya yang usianya sekian, perlu bimbingan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kenapa ini tidak disukai ya oleh orang tertentu ya? Atau barangkali dia hanya melihat permukaannya saja kan? Mungkin. Atau mungkin juga karena memang dia tidak suka dengan animasi, ya begitu saja mungkin. Iya. Atau mungkin tidak suka nonton film kayaknya ya. Bisa jadi. Nah, kembali ke film animasi. Kalau misalnya perkiraan, kalau misalnya nanti tayang di bioskop, itu pasti akan lebih dari 10 hari kan, punya jatah 2 minggu atau 10 hari kan ya di bioskop. Betul. Pasti akan lebih dari 10 hari ya. Bisa jadi begitu kan. Bisa jadi misalkan dalam suasana atau situasi pandemi ini dibuka bioskop, itu saya yakin bioskop itu akan penuh menonton penuh film ya. Karena jangankan di bioskop ini kan ini hilang saja, hilang di awal tahun 2021 kemarin di Januari itu kan banyak yang nanya kenapa sih ini sampai berhenti, padahal di TV swasta diputar kembali, tapi memang itu serial atau episode yang sudah tayang di YouTube gitu, ada di YouTube. Jadi nggak usah nonton di TV juga, di YouTube sudah ada gitu. Iya, betul. Nah, kembali ke masa-masa sebelumnya itu, kenapa tadi sudah kita singgung, kenapa abahnya tidak muncul ya? Nah, jadi memperlihatkan bahwa itu selalu dengan Uma bertiga dan sebagainya. Belum nanti ada muncul abah. Ada episode belajar jualan atau apa kan? Seperti itu. Ada perkiraan Kang Rosid bagaimana si tokoh bapaknya itu yang di sini Abah, kenapa itu hanya trik untuk nanti sekali waktu dimunculkan dan lain sebagainya, karena memang dia sedang tugas tidak di kota itu sendiri kan ya? Iya. Mungkin juga itu trik, mungkin karena bisa mengundang penasaran kita. Dan yang kedua memang selama ini kan Abah ini menjadi sebuah misteri, meskipun itu banyak pertanyaan juga dari para fans Nusa ini, kenapa Abah tidak pernah muncul, padahal memang dalam beberapa episode, dalam beberapa serial di YouTube ataupun di televisi juga itu seringkali juga disebut-sebut. Dan ada juga tayangan ini kan lagu itu kan yang ini di sana abahnya hanya tidak berbicara hanya betul. Sosok abah sama ibu dan ya itu mencintai ayah dan ibu ya. Dan iya, itulah keluarga, mungkin ya keluarga sederhana ya, keluarga yang penuh dengan inspirasi yang pada akhirnya nanti di film akan dimunculkan gitu. Iya. Itu salah, kalau misalnya secara penulis kan suka menulis cerita juga nih kan, baik cerita pendek atau dulu suka nulis cerbung, cerita bersambung itu tokoh itu ada yang disimpan itu
dalam rangka apa tuh sebagai penulis nih, bukan film Nusa? Iya, saya juga sering menyimpan itu memang untuk surprise. Atau surprise ya. Di awal sudah dibilang-bilang gitu. Ya di awal, kecuali kalau tokoh itu muncul tiba-tiba itu improvisasi gitu. Itu improv, muncul tiba-tiba itu kan secara logika juga nggak baik gitu untuk apa? Ya seperti pencapaian di Nusa juga kan mencintai apa judulnya? Ayah dan Ibu. Ayah dan Ibu. Nah, abahnya juga tidak diperlihatkan utuh kan? Tidak diperlihatkan utuh. Hanya kepalanya tidak ada kan, Ya, ke bawah betul. saja. Karena fokusnya ke si Nusa sedang menyanyi gitu. Dan itu mungkin dia trik kan, itu untuk Mungkin. ya bikin surprise gitu. Karena memang apa yang dialami oleh seorang penulis juga begitu gitu. Bahwa itu nanti tokoh ini akan disimpan dulu, jangan dulu diperkenalkan, tapi sering disebut-sebut gitu. Ya. Sering disebut-sebut. Sehingga penonton penasaran. Akhirnya muncul kan benar netizen. Si komentar-komentar. Iya. Ini kemana ini? Ini gimana ya? Seperti itu. Kok selalu dalam dialog, selalu dalam penceritaan ada tapi itu. nggak pernah dimunculkan. Yang dinyanyi Nusa itu kan begitupun full, tapi membelakangi. Membelakangi betul. Dan kita nggak gimana nih, meskipun itu animasi ya, kita kan nggak tahu wajah yang sebenarnya gitu dalam animasi itu gitu. Seru juga sebetulnya. Dari 2018 menjadi populer sebuah film animasi di YouTube. Iya. Nah, mungkin pada saat 2018 belum ada tanggapan-tanggapan yang sangat serius dari pihak produser untuk di bioskop. Pada saat menjadi populer, tayangan berikutnya menjadi viewersnya menjadi banyak yang nonton, puluhan juta, mulai dari 5 juta, 7 juta sampai dan pada juta, akhirnya gitu. Pada akhirnya kan tahun 2019 kalau tidak salah bulan puasa kalau tidak salah itu mulai ditayangan di televisi itu 2019 itu. Soalnya kalau nonton di YouTube Blavers, kalau misalnya belum pernah menonton, coba dibuka di YouTube, banyak kompilasinya. Betul. Dari episode 1 sampai episode 6, dari episode ini terbaru 2000 kompilasi 2019. Kompilasi 2020 gitu. Bahkan sekarang saya lihat juga di YouTube ada kompilasi 1, kompilasi 2, kompilasi 3 itu. Itu ada di kompilasi. Betul. Jadi Blavers kalau belum menonton, apalagi bapak dan ibu, orang tuanya ajak anak nonton film Nusa, tinggal di YouTube, kasihin handphonenya ke anak-anak, ini loh tonton yang ini, itu akan lebih bermanfaat. Karena kita akan lebih tahu persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita, mana yang sudah bergeser menjadi tidak peduli terhadap hal yang kecil, tapi sekarang menjadi diingatkan kembali. Contohnya misalnya tadi yang muhrim dengan mahram itu sendiri. Kita diingatkan tidak digurui, tapi diajak yang hal-hal yang sederhana, tapi betul. itu yang dilakukan oleh dengan penyajian cerita itu ya, dengan penyajian cerita, betul. Nah, kalau kita melihat suara Tante Dewi tadi, terlihat berkarakter seperti Dewi Sandra atau tidak tuh? Tidak. Beda ya? Beda. Ketika jadi Tante Dewi, saya juga tadinya bertanya-tanya itu siapa nih? Gitu tapi ada sedikit perkiraan gitu ya, kayak gini, kayak siapa gitu. Ada sedikit perkiraan. Begitu dilihat titelnya ternyata ya itu Dewi Sandra. Oh iya gitu. Dan karena memang Dewi Sandra itu kan banyak bermain di film-film bioskop dan selalu kadang-kadang juga berbeda-beda gitu karakternya gitu ya. Di sinetron juga pernah kan? Sinetron juga catatan dulu punya acara sendiri kan ya? Betul. Catatan apa dulu? Catatan harian istri atau apa? Bukan ya? Bukan catatan harian. Itu catatan. Saya lupa lagi. Tapi memang dia bertutur tentang kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-harinya dan sangat lain dengan catatan-catatan yang lain gitu. Dengan tayangan-tayangan yang lain. Nah, yang ada di televisi yang di swasta televisi yang lainnya. Ya. Nah, kalau misalnya Tante Dewi itu sudah
membuat satu karakter yang menarik, apalagi dengan profesinya pegawai negeri, itu akan menjadi luas ya. Bisa menjadi temanya luas. ya nantinya. Ya, betul. Kalau misalnya Tante Dewinya sering muncul dan sering dihadirkan. Tapi saya berharap begini kan, itu Tante Dewi harus dimunculkan gitu, harus dimunculkan lagi dalam episode berikutnya. Entah di beberapa episode, tapi entah juga di setiap episode. Tapi mungkin kalau di setiap episode mungkin nggak akan akan selalu begitu gitu. Tapi barangkali saya berharap bahwa ini akan selalu tampil. Pernah di satu episode juga judulnya Bundaku itu cukup panjang tuh 16 menit. 16 menit sekian detik lah. Iya. Nah, pada saat yang tadi kita di awal dibahas bahwa ummanya itu sedang sakit, terus Tante Dewi menjaga Nusa sama Rara. Nah, tuh terlihat tuh bahwa pada saat Rara minta didongengkan mau tidur ini. Aduh, Tante Dewi belum bisa nih, coba lihat pekerjaannya banyak. Si anaknya si Rara sama itu beda sama Uma ya. Nah, itu memperlihatkan bukan karena karakternya seperti itu, tapi memang sedang sibuk seperti itu, tapi memperlihatkan karakter masyarakat kita pada umumnya. Betul. Ada yang biasa dengan ibunya diperlakukan seperti itu, tapi tiba-tiba meskipun adik kandung ada berbeda. Iya, betul. Itu mungkin contoh. Tapi kalau misalnya ada juga orang tua yang cuek seperti itu. Nah, itu diingatkan dengan cara tampilan, bukan dinasehati, tapi dengan tampilan anak seperti itu butuh sesuatu, ini sedang sibuk dan lain sebagainya. Biasanya di sinetron yang begitu ya. Yang biasanya begitu anak butuh sesuatu, iya biasanya begitu. Bahkan ada salah satu contoh pembelajaran juga ketika si Rara dalam kartun ini, dalam animasi ini, Rara itu dibantu oleh temannya Nusa untuk menghiasi sepedanya gitu. Itu pernah menghiasi sepedanya. Kemudian ternyata saya lupa lagi namanya itu yang ngebantunya menghiasi sepeda Rara itu. Kemudian ternyata dia juga mau ikut lomba gitu. Diingatkan oleh Uma bahwa ternyata dia juga harus ikut lomba. Agustus kan judulnya Merdeka kalau Merdeka ya. Merdeka. Nah, itu ada pembelajaran bagaimana kita tidak dengan teman sendiri bukan menjadi lawan, bukan menjadi musuh, tapi menjadi kawan yang bisa menghargai orang gitu, bisa menghargai lawannya, sehingga timbullah sportivitas di sana. Timbullah rasa setia kawan. Akhirnya kan mengalah piala itu juga mau dikasihkan ke Nusa gitu. Meskipun Nusa menolak gitu. Ya, persaingan sehat ya. Itu persaingan sehat, betul. Diajarkan persaingan sehat pada episode itu tuh. Ada juga yang jualan ya, yang jualan bersama. Tiba-tiba yang Rara sama Nusa laku, yang ini tidak. Betul. Ada Pak Ucok tuh. Pak Ucok mau beli, ini udah habis, mendingan sini aja nih, dibawa ke sini. Padahal saingan juga, jualannya sama, kuehnya juga. Nah, itu diajarkan tentang setia, terus tentang kepedulian terhadap sekeliling. Nah, menarik sebetulnya setiap tema sederhana. Saya jadi ingat kembali ke Keluarga Cemara. Keluarga Cemara juga seperti kalau dulu zaman TVRI ada kan film keluarga tuh Little House on the Prairie. Kemudian juga ada Aci ya dulu ya. Aci, Aku Cinta Indonesia. Terus Aci itu diselangan oleh Osin. Iya, Osin. Bukan Osin Rara ya, tapi Osin film Jepang ya. Dulu ya. Itu muatannya sangat memuatan edukasi dan sekali. Saya juga melihat sekilas tadi trailer film itu juga tentang persaingan ya. Tentang persaingan. Kamu akan dapat lagi saingan, kata si Uma kan gitu, kata Uma bahwa saingan dia ingin murid baru usianya sama kan satu. Tapi pinter. Saya juga mau jadi juara kedua, saya harus jadi juara satu kan, itu
itu juga ada motivasi untuk kita gitu ya. Untuk persaingan sehat ya. Persaingan sehat. Nah itu Bluffers, lagi-lagi tayangan karya anak bangsa itu dalam bentuk film animasi sebetulnya sudah tahun 2018. Jadi kami tadi mencoba untuk menyusuri ketiga tahun ke belakang bahwa ada film animasi yang bermuatan sangat tuntunannya positif dan tidak menggurui gitu. Dan judul pertama itu judulnya kalau tidak salah judul perdana dari Nusa ini adalah tidur sendirian nggak takut gitu. Oh iya. Tidur sendirian nggak takut ya. Yang diajarkan sebelum tidur berdoa harus atau berdoa, wudu dulu harus berapa kali gitu berdoa dulu. itu perdana kan. Ya. Meskipun perdana tapi itu sudah menyentuh sebetulnya. Iya, betul. Karena biasanya yang perdana itu biasanya uji coba tapi ternyata sangat menentu gitu. Iya. Karena mengajarkan pada usia 5 tahun mereka biasanya anak kecil tidur sama ibunya gitu ya. Tidak mau terpisah. Kalau ini dia sudah tidur sendiri juga berani gitu, nggak takut gitu. Nah, baik Bluffers. Kita sudah sampai di ujung pembahasan kita tentang film animasi karya anak bangsa. Jadi film ini sejatinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sudah terpecah belah dan sudah muaranya sudah ke barat ya. Tapi sekarang ada tuntunan dari film animasi yang sangat menarik dan tidak menggurui, yaitu film Nusa. Si Nusa ini kita masih bertanya-tanya abahnya itu kapan sampai hadir ya. Mungkin tahun 2021 kalau tidak ada pandemi bisa hadir, mungkin masih bermungkin-mungkin. Baik Bluffers, kalau misalnya saat ini di pandemi ini bioskop sudah mulai tutup karena pandemi, banyak sekali yang terpapar, banyak yang meninggal, tidak hanya di Kota Bandung tapi di seluruh Indonesia sudah meningkat orang-orang yang terpapar tersebut. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, prokes yang 5M itu tetap dijaga. Terus kalaupun mau menonton saat ini tidak ada film dibuka di bioskop ya Kang Wasid ya? Betul, belum atau entah sampai kapan. Karena kita masih menunggu sampai 5 Juli PPKM mikro ini. Baik, pesan yang tersembunyi adalah bahwa mengkritik film itu tidak semata-mata hanya mengkritik tanpa alasan, tapi harus punya dasar, dan dasar itu sangat mempunyai buah pikiran, sehingga itu akan bermanfaat bagi si para kreator. Tentu saja kritik itu ada kelemahan-kelemahan yang disampaikan dan ada buah pikiran yang disampaikan. Dan ada kritik yang membangun, ada kritik yang menjatuhkan. Ya. Nah, kritik yang menjatuhkan itu biasanya orang yang ingin menaikkan viewersnya atau subscribe-nya biasanya seperti itu. Baik, Bluffers, itulah pembincangan hari ini. Kalau mau kritik silakan kritik, tapi punya dasar-dasar yang sangat kuat agar kita tidak dibully oleh si pembuli-bulian itu. Bully itu buatan Lili ya. Baik, kita akhiri saja Kang Rosid. Kita sudah sampai di batas akhir. Dan jangan lupa Bluffers, kita akan jumpa lagi di minggu depan di episode ke-12. Sampai jumpa dan listen and enjoy. Enjoy ya. Ya. Oke.